Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas materi tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Peserta didik mampu menghayati perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. 2. Peserta didik proaktif menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. 3. Peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. 4. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pokok bahasan kali ini ada 4 subbab. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara. C. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Ada hak asasi manusia, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Makna hak. Hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal, artinya tidak memandang ras, suku, agama, maupun negara. Contohnya, hak untuk hidup dan tidak terpengaruh oleh status warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota warga negara. Contohnya, hak membela negara dan hak untuk menduduki jabatan. Jadi, kalau hak warga negara itu dipengaruhi oleh statusnya sebagai warga negara. Adapun makna kewajiban, kewajiban asasi adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya. Contohnya, menghormati hak hidup. Kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara sesuai dengan perundang-undangan. Contohnya, hak untuk bela negara. Bahasan selanjutnya adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, ada 3 dalam substansi. 1. Nilai dasar adalah nilai yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Artinya, nilai instrumental adalah pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Yang terakhir, nilai praksis, yaitu perwujudan dari nilai instrumental. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Hak warga negara bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kewajibannya: 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban: 1. Memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Melaksanakan berbagai kegiatan kemanusiaan. 3. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajiban: 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Mewujudkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat lingkungan sekitar. 2. Tidak melaksanakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan 3. Suka bekerja keras. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. 1. Hak atas kewarganegaraan. 2. Kesamaan kedudukan dan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Hak dan kewajiban bela negara. 5. Kemerdekaan berserikat, berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Pertahanan dan keamanan negara. 8. Hak mendapatkan pendidikan. 9. Kebudayaan nasional Indonesia. 10. Perekonomian nasional. 11. Kesejahteraan sosial. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksi sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Kerakyatan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Kewajibannya: 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajiban warga negara: 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan 3. Suka bekerja keras. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat.